Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Wahyudi di channel Wahyudi Zakila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan bab 2 teori perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, dengan tokohnya yaitu David Ricardo. Terbagi menjadi dua, ada cost comparative advantage atau labor efficiency, dan yang kedua ada production comparative advantage atau labor productivity. Cost komparatif adalah nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja. Jadi yang nanti dilihat adalah karena tadi disebutkan di awal, cost komparatif ini adalah labor efisiensi. Jadi dilihat efisiensi dari tenaga kerja dalam memproduksi barang dari yang dilihat dari jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan. Jadi suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi. Jadi nanti misalnya ada dua produk dibandingkan, kemudian mana yang lebih efisien. Yang lebih efisien tersebut yang nanti akan terjadi spesialisasi produksi. Jadi akan terpilih mana yang lebih efisien, dan disitulah spesialisasi produksinya, dan kemudian nanti akan mengekspor barang tersebut, ya. Nah, apabila negara tersebut dapat berproduksi relatif efisien, jadi mana yang lebih efisien atau relatif efisien, disitulah nanti negara tersebut akan mengekspor barang tersebut, ya. Dan itu juga sebagai spesialisasi produksi. Kemudian, nah ini saya ambil contoh, ada data hipotesis cost komparatif. Misalnya Indonesia dan Cina produksi 1 kilo gula dan produksi 1 meter kain. Ini misalnya satu tenaga kerja bisa menghasilkan lamanya itu 3 hari kerja. Kemudian kalau untuk kain, satu orang tenaga kerja itu misalnya 4 hari kerja. Sedangkan Cina 6 hari kerja untuk 1 kilo gula dan 1 meter kain itu 5 hari kerja, ya. Nah, karena di sini kita menggunakan teorinya David Ricardo, jadi yang dilihat itu mana yang keunggulan absolutnya. Nah, bukan seperti itu. Kalau misalnya kita lihat pada teorinya Adam Smith, pasti jelas di sini Indonesia yang unggul semua, ya kan? Ini lebih efisien, lebih cepat. Ini juga lebih efisien, lebih cepat dibandingkan negara Cina. Nah, tidak demikian dengan teorinya David Ricardo. Jadi yang dilihat itu adalah mana yang lebih efisien di antara dua produk ini, gula ataupun kain, ya. Indonesia mana yang efisien, Cina juga mana yang efisien antara gula dan kain. Kemudian kita bandingkan Indonesia Cina, Cina Indonesia, 3/6, 4/5, 6/3, 5/4. Diambil dari angka ini, ya, 3/6, 4/5, ya. Sama halnya, ini berarti tinggal kita balik 6/3, 5/4. Ya, ini hasilnya, ya, 0,5, 0,8. Ini 2, 6 dibagi 3, 2, dan ini 5/4, 5 dibagi 4. Nah, coba kita lihat mana yang efisien. Nah, berarti Indonesia itu efisien dalam memproduksi gula. Sedangkan Cina, mana yang efisien antara gula dengan kain? Cina itu lebih efisien memproduksi kain, ya. Jadi spesialisasinya yang mana? Indonesia gula dan Cina adalah kain. Kemudian pasti nanti Indonesia akan mengekspor Cina produk gula, sedangkan Cina memproduksi spesialisasinya kain dan akan diekspor ke Indonesia. Nah, jadi gains from trade, nah, keuntungan dari kerjasama dagang di antara kedua negara ini. Oke, ini kita ambil sepernya, ya, 1/3. Ini diambil dari atas sebelumnya, ya. Nah, misalnya ini 1/3. Nah, ini, ya, 1/3, 1/4, 1/6, 1/5. Nah, ini, ya. Jadi 1 kilo sama dengan 3/4. Dari mana 3/4? Ambil yang bawahnya, yang penyebut. 1 kilo sama dengan 3/4 atau 0,75 meter. Nah, ini juga, ini kebalikan berarti, ya, 4/3. Ambil yang ini 4/3 atau setara dengan 1,33 kilo sama dengan 1 meter. 1 kilo 3/4 meter, 4/3 sama dengan 1 meter. Nah, begitu juga dengan Cina juga seperti itu, ya. 1 kilo 6/5, 5/6, 0,833.
Jadi untungnya Indonesia, jadi dalam hal ini Indonesia untung ya udah mendingan impor kain saja dari Cina. Nah, untungnya berapa? Berarti kita ambil di sini ya 6/5 itu yang kita lihat di negara Cina nya nih, 6/5 dikurangi 3/4 yang di Indonesia. Jadi dapat 9/20 meter atau 0,45. Jadi untungnya Indonesia itu ya lebih baik impor aja, nanti ada kelebihan 0,45 meter ya dari satu orang tenaga kerja. Nah, jadi lebih baik impor aja kan, masih untung, masih ada untung per per orang atau per tenaga kerja itu 0,45. Begitu juga dengan Cina, lebih baik dia impor saja gula gitu ya. Jadi untungnya kita lihat di sini 4/3 dikurangi ini 5/6, 9/18 atau 0,5. Untungnya dia masih untung setengah kilo kalau dia impor gula dari Indonesia. Dan suatu negara akan memperoleh manfaat jika, nah kita berlanjut ke berikutnya ya, production komparatif. Kalau tadi cost komparatif itu labor efisiensi dalam memproduksi barang, misalnya satu orang tenaga kerja itu bisa berapa lama gitu ya untuk memproduksi barang. Kalau production komparatif, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi. Jadi tetap sama akan ada spesialisasi, tapi dilihat dari mana kemudian akan negara tersebut akan melakukan spesialisasi produksinya, itu dilihat dari mana, dan mengekspor barangnya tadi juga dari mana. Apabila, nah kalau tadi efisiensi ya, labor efisiensi tenaga kerja. Nah kalau ini adalah productivity, mana yang dia berproduksinya itu relatif produktif. Berarti kalau produktif itu kan lebih banyak produk yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja. Nah ini juga sama, kita ambil yang sepernya ya, saya nggak akan kembali ke slide sebelumnya. Nah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/5, 0,3, 0,25, 0,1, 0,2 ya, atau 4/3. Ini sama ya, ambil yang ini 1 meter, 1 kilo 3/4 dibalik, ini juga 5/6 atau 1 kilo sama dengan 6/5. Nah coba kita lihat mana yang lebih produktif. Berarti yang kita mana yang lebih banyak. Indonesia lebih banyak produksi gula dan Cina lebih banyak produksi kain. Jadi bukan membandingkan di antara kedua negara. Nah itu adalah teorinya Adam Smith. Kalau David Ricardo, mana yang produktif, kita membandingkan antara produk gula ataupun produk kain. Nah jadi seperti ini, kita bandingkan Indonesia dengan Cina, Indonesia 6/3, 3/6, 5/4. Nah sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Ini 2, 1,25, 0,5, 0,8. Coba kita lihat mana yang lebih besar. Nah, Indonesia gula, sedangkan Cina kain. Jadi Indonesia unggul produk gula, tenaga kerja Indonesia lebih produktif. Jadi produktifnya itu kalau Indonesia memproduksi gula, sedangkan Cina produksi kain 0,8 ya. Jadi untungnya seperti ini. Kita ambil tadi ya 6/5. Nah 6/5 dikurangi 3/4 atau 9/20 ya. Nah ini 6/5 kita ambil yang ini ya tadi. Nah ini 6/5 ya, 6/5 dikurangi 3/4 ya. Nah ini 9/20 ya, 9 dibagi 20 juga hasilnya berapa, ini juga bisa seperti itu ya. Ini kalau kita ke pembilang dan penyebut 9/20. Kalau Cina berarti ini, Cina berarti impor gula gitu ya, berarti 4/3 dikurangi 5/6. Nah ini 3/6 kilo. Nah untung kalau Indonesia lebih baik impor aja kain. Untungnya satu orang tenaga kerja nanti bisa lebih produktif, lebih banyak. Kalau tadi kan efisien ya, lebih efisien kalau produksi ini kain. Kalau ini lebih produktif, lebih banyak nih segini. Nah seperti itu ya. Jadi kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga. Jadi tidak terlalu spesifik. Nah tidak seperti nanti di teori modern akan kita bahas setelah ini ya. Jadi misalnya foto produksinya itu tenaga kerjanya berapa, tidak dijelaskan. Capital misalnya dilihat dari mesinnya yang digunakan berapa, juga tidak dijelaskan. Nah walaupun fungsi faktor produksi sama, faktor produksi itu kan sama, artinya misalnya tenaga kerjanya berapa, mesinnya berapa yang digunakan. Dan teori komparatif menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan. Nah ini fungsi faktor produksi.
Nah, sedangkan kalau HO, kalau HO itu menjelaskan bahwa fungsi produksi tenaga kerja pada dua negara sama. Nah, kalau di sini kan ada perbedaan. Kalau HO itu bisa saja sama. Nah, tapi nanti akan dilihat berapa jumlah produk yang dihasilkan. Nah, oke ya, nanti kita akan bahas teori modern. Nah, kemudian perbedaannya menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas dan efisiensi, timbul perbedaan harga. Nah, ini jelas harganya pasti akan berbeda apabila ada fungsi faktor produksi. Ya, faktor produksi itu kan bisa saja ya dilihat dari berapa jumlah tenaga kerja, ya, kemudian berapa mesin yang digunakan. Tapi di sini kan tidak dijelaskan seperti pada poin pertama tadi ya, tidak dijelaskan secara detail atau lengkap. Logikanya jika efisiensi dan produktivitas sama maka tidak akan terjadi perdagangan karena harga sama. Kalau harga sama ya nggak bisa gitu ya kalau di sini gitu ya. Jadi harus ada perbedaan mana yang produktif, mana yang efisien. Nah, itu yang baru bisa nanti akan menjadi spesialisasi dan akan diekspor barang tadi ke luar negeri. Nah, kalau HO, kayak kita ke HO ya, teori modern HO. Kebetulan kita memakai hanya teori HO saja ya. Di HO itu adalah dua orang, L. Hexker diambil dari belakang dan Berter Ohlin. Oke, jadi di sini dia lebih menjelaskan lagi sih sebetulnya ya dari teori klasik. Teori klasik yang terakhir itu kan David Ricardo. Nah, penjelasannya bahwa ini yang nanti yang akan menjelaskan secara lebih lengkap mana yang belum mampu dijelaskan dalam teori penggunaan komparatif. Ya, nanti makanya di sini dilihat nanti ada berapa jumlah mesin, berapa jumlah kapital ya. Mesin itu kan lebih ke kapital modal yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan jumlah tenaga kerja juga. Kemudian sebelum masuk ke dalam bahasan teori HO, tulisannya akan mengungkapkan kelemahan teori klasik. Nah, ini ada, artinya disebutkan dulu nih, ini ada beberapa nih kelemahan dari teori klasik. Jadi teori klasik yang comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan. Nah, ini kalau di sini kan pasti karena ada perbedaan dalam productivity of labor productivity yang kedua tadi ya. Nah, sedangkan namun kalau di teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Nah, tidak dilihat ya. Tidak dijelaskan di teori HO kenapa ini terjadi perbedaan produktivitas. Nah, karena justru nanti dia lebih lengkap menjelaskan secara lebih lengkap faktor-faktor produksinya ya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Nah, endowment factors ya. Endowment factors itu faktor produksi yang dimiliki. Makanya nanti ada penjelasan dari faktor-faktor produksinya ya dari masing-masing negara misalnya. Nah, ini yang disebut dengan the proportional factor theory. Negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak. Nah, faktor produksi yang banyak itu ya bisa saja jumlah tenaga kerja yang banyak, kemudian bisa juga jumlah mesin atau modal. Modal itu kemudian mereka membeli mesin, nah berapa jumlah mesin yang dimiliki. Atau murah. Nah, murah itu berarti semacam tadi kalau teori komparatif itu kan yang efisien gitu ya, atau yang murah. Nah, kalau murah, nah ini nanti bisa diekspor ke luar negeri ini. Nah, akan menjadi spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal. Nah, kalau mahal, misalnya suatu negara tersebut mahal harganya, nah tentu saja kalau misalnya bisa lebih efisien jika impor dari luar negeri, harganya lebih murah, nah lebih baik impor saja gitu ya, daripada misalnya kita memproduksi mahal tapi nanti sedikit pembelinya gitu ya, atau barang tadi tidak laku gitu ya di pasaran. Next, nah ini teori HO melukiskan total biaya produksi dan total produk yang sama. Biayanya dengan kuantitas itu jumlah ya. Nah, iso cost dan iso quan. Cost itu berarti biayanya, quan itu kuantitatif berarti jumlah barangnya. Jika terjadi persinggungan antar kurva iso quan tadi ya dan kurva iso cost, maka akan ditemukan titik optimal, sehingga dengan menetapkan biaya tertentu suatu negara akan memperoleh produk maksimal, atau sebaliknya dengan biaya minimal suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Nah, seperti ini ya. Jadi ada teorinya ini 222 ya. Jadi terjadinya tetap sama dua negara, kemudian masing-masing memproduksi dua macam. Nah, tetap dua macam barang yang sama. Ya. Kemudian masing-masing negara menggunakan dua faktor produksi. Nah, yang hal ini yang tidak ada di teori keunggulan komparatif. Kalau ini oke lah, mungkin sama dengan absolut juga ada.
Kalau ini oke lah, sama di klasik juga ada ya kan. Nah yang ini ya, yang ini. Nah ini tadi yang dibilang tidak dapat menjelaskan. Next ya. Nah ini misalnya kurva isokos ya. Isokosnya itu biayanya misalnya biaya yang sama. Misalnya ini produksi, ini mesinnya 15 Indonesia misalnya dengan Jepang. 15 mesinnya, tenaga kerjanya 60. 40 tenaga kerjanya, mesinnya 10. Jepang kebalikannya. Mesinnya banyak. Nah, karena Jepang ini kan termasuk negara maju, negara yang ya lebih makmur gitu ya dibandingkan negara Indonesia. Tingkat pendapatannya, GNP-nya juga lebih besar, pendapatan per kapitanya juga lebih besar daripada Indonesia. Nah, ini 60 jumlah mesinnya, tapi tenaga kerjanya SDM hanya 30. Kalau mesin 40, 20. Nah, kemudian kita gabungkan ya, kita combine. Nah, ini seperti ini tadi, kita combine ya, kita gabungkan. Kan ini kita gabungkan. Nah, kita buat lengkungannya ini ya. Nah, ini berarti ngambilnya di sini ya. Ambilnya di sini, kemudian ini di sini kita ambil. Jadi ini 100 unit pakaian, ini 20 unit TV. Nah, yang sebelah kiri ini berarti kita ambil pakaian, yang ini kita ambil TV ya. Oke, ini tenaga kerja mesin. Nah, ini sama, padat karya, padat modal, padat karya, padat modal. Ya. Jadi tenaga kerjanya 60, 15, 30, 60 sama, ini 60 tadi ya, ininya ya, pakaiannya 60 tenaga kerja, ini 15, 30 tenaga kerja, ini 60 mesin. Ini 120, nah ini sama, sokonnya 120. Nah, ini kenapa berbeda? 400, 600, 600, 400. Jadi seperti ini. Kalau misalnya di Indonesia, kenapa ini kan dibilang padat karya, tenaga kerjanya banyak, 400. Beda sama Jepang, justru lebih besar. Nah, ini logikanya ya. Ini mungkin interpretasi yang lebih mungkin yang masuk akal gitu ya. Kenapa Indonesia lebih rendah? Karena tentu saja dilihat dari tingkat pendapatan negara kita kan yang lebih rendah, sehingga berpengaruh ke tingkat upah. Tingkat upah di Indonesia kan pasti lebih rendah dibandingkan Jepang, makanya di sini 400, 600. Nah, ini mesin kenapa mahal? Nah, karena bisa saja karena mesinnya itu mahal, kita impor dari luar misalnya ya, atau biaya produksinya yang mahal. Nah, di Indonesia karena tadi hanya sedikit mesin yang dimiliki oleh Indonesia, sedangkan Jepang itu lebih murah ya, lebih murah karena misalnya mereka bisa memaintain, mereka lebih efisien dalam memproduksi, dalam memaintain atau pemeliharaan barang tadi, jadi lebih murah. Nah, harganya ini diambil dari sini, 400 bagi 100, 600 bagi 20. Nah, 600 bagi 100, 400 bagi 20 ya. 4, 30, 6, 20. Jadi kita lihat nih, mana yang murah. Pakaian di Indonesia lebih murah. Mana yang murah di Jepang? Nah, kalau di Jepang 6. Nah, ya. Sedangkan di Jepang $20 lebih murah. Nah, di Indonesia 30. Jadi unit costnya $4 lebih murah dibandingkan Jepang, sedangkan TV $20 dan lebih murah daripada Indonesia yang 30. Jadi mana apa spesialisasinya Indonesia? Tentu saja pakaian. Apa spesialisasinya Jepang? Tentu saja TV. Jadi harga biaya produksi suatu barang atau kalau jumlah proporsi faktor produksi tadi ya, keunggulan komparatif dari suatu jenis produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kemudian masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi. Nah, seperti tadi ya, mana yang lebih besar, lebih murah, banyak dan murah ya. Kemudian masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu. Jadi tentu saja nanti Indonesia akan impor TV dari Jepang, Jepang akan impor pakaian dari Indonesia karena harganya murah. Nah, ini. Kemudian produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Nah, ini hipotesis ya, artinya dugaan ya, bisa saja terjadi hal-hal seperti ini. Kalau ekspornya naik, impor turun. Kalau harga, karena dia ya utamanya pasti ingin impornya pendapatan negara meningkat, devisa meningkat, tentu dia lebih memperbesar ekspornya, sehingga nanti neraca perdagangan juga surplus ya, positif ya. Harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Harga labor misalnya cenderung sama nih, tapi harga barang di kedua negara cenderung sama, kemudian harga dengan barang juga cenderung sama. Ini bisa saja kemungkinan akan seperti ini ya. Nah, misalnya ya sama-sama negaranya itu ya misalnya sebanding misalnya Indonesia dengan Malaysia kurang lebih sama. Bisa saja nanti harganya sama. Tapi kalau misalnya Indonesia Jepang kan pasti akan berbeda gitu ya. Jepang dengan
Amerika. Nah, itu kurang lebih sama aja ya. Nah, sama-sama negara maju juga bisa akan terjadi ini ya. Kemudian perdagangan terjadi antara negara kaya kapital dengan negara, nah ini kapital. Nah, ini tadi artinya kalau Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Jerman, Indonesia dengan Cina gitu ya. Nah, jadi yang kita kaya labor, tapi di negara Jepang itu kaya capital. Dengan negara Eropa, dengan negara Amerika, tentu mereka kaya capital. Negaranya maju, lebih maju ya. Tingkat upahnya juga di sana tinggi gitu ya. Kemudian masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan ekspor barang tertentu. Oke. Kelemahannya ya, menggunakan teknologi sama tidak valid. Nah, ini tidak valid. Kalau menggunakan teknologi yang sama, kan tidak mungkin ya, pasti menggunakan teknologi berbeda. Asumsi persaingan sempurna dalam persaingan produk dan faktor lebih menjadi masalah. Nah, ini. Oke, kemudian asumsi tidak ada mobilitas faktor internal nih, sorry nih, mungkin salah ini ya, nanti bisa dicek di materi di PDF ya. Oke, kemudian tidak ada mobilitas faktor. Nah, ini nanti kita akan bahas sih, ada perpindahan faktor produksi ya di bab berikutnya. Kemudian tidak ada ya, kalau di sini tidak ada perpindahan berarti. Kemudian ini asumsi spesialisasi penuh suatu negara memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku. Nah, ini tidak berlaku spesialisasi karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang besar adalah sebagian besar adalah impor. Kemudian paradoks Leontief. Nah, paradoks Leontief ini adalah, ini tahun 47 ya. Ini semacam kebalikannya gitu ya. Teori kebalikan dari teori HO. Tapi khusus dia hanya menghususkan negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat itu kan negara yang padat modal. Justru yang diekspor berarti barang yang padat modal, seperti tadi Jepang. Negara yang padat modal, mereka mengekspor TV. Tapi kalau di sini kebalikan. Ini menghususkan hanya untuk di Amerika Serikat ya. Leontief nih, menurut Wesley Leontief dari tahun 1947. Jadi justru di Amerika Serikat tersebut akan ekspor barang yang nah ini barang yang padat karya. Karena ada ya kejadian ya atau terjadi ya pada tahun 1947 justru Amerika Serikat itu banyak mengekspor barang-barang yang padat karya. Sedangkan impornya itu justru barang-barang yang padat modal. Kalau sekarang pun juga sama ya, misalnya ya Amerika itu tetap masih impor juga untuk mobil misalnya dari Toyota, karena Toyota itu dikenal kualitasnya lebih hemat, BBM-nya, bahan bakarnya gitu ya. Kemudian nah ini kenapa nih ada tarif itu pajak ya, masuk cukai ya termasuk itu ya. Tarif itu kuota, pembatasan misalnya, larangan. Nah, intensitas faktor produksi yang berkebalikan tadi ya. Seperti kayaknya nggak mungkin sih sebetulnya Amerika Serikat itu yang ekspornya itu barang padat modal, padat karya ya. Nah, tapi di sini bisa terjadi ya, tahun 47 terjadi. Nah, ada skills dan human capital. Skill itu berarti keahlian, kemampuan, kompetensi. Human capital sumber daya manusianya ya. Perbedaan dalam faktor sumber daya alamnya juga pasti berbeda. Nah, ini kayak kita langsung aja ke sini ya, nih contohnya ya. Ada kejadian dulu waktu tahun 1947 ya. Mungkin sekian saja materi kita untuk teori perdagangan internasional. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan membahas lanjut ke bab 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe ya.